menunjukkan bahwa Pak Prabowo ingin meyakinkan negara sahabat bahwa beliau konsisten dengan kampanye waktu beliau sampaikan, yaitu beliau akan meneruskan kebijakan Jokowi. Negara lain tidak perlu jealous karena kita ini bekerja sama kepada negara yang sesuai dengan kapasitasnya. Beliau sendiri berlatar belakang militer, mungkin beliau akan lebih tertarik kepada isu-isu geopolitik dan hankam di kawasan. Mungkin itu yang akan membedakan beliau dari Pak Jokowi. Orang yang paham geopolitik, apalagi Pak Prabowo, pasti akan memainkan yang namanya, ya udahlah, kita main balance saja, equal distance strategy. Kuat di ekonomi, kita kerjasama ekonomi. Kuat di militer, kita kerjasama militer. Dan we have any rights to regulate them, mengatur mereka. Kebijakan luar negeri Prabowo seperti apa sih? Apakah akan ngekor Jokowi atau punya pakem sendiri? Deep Talk episode 15. Selamat pagi Pak De. Ya, selamat pagi, selamat siang. Pagi menjelang siang kita syutingnya nih. Menarik nih Pak De nih. Di World Water Forum ada Pak Prabowo, terus juga Pak Prabowo juga ke Timur Tengah ya terakhir kali. Iya, sama Pak Gibran juga. Ya itu kayaknya udah mulai nunjukin nih kebijakan luar negeri seperti apa. Kalau menurut Pak De kayak gimana nih? Iya, jadi kayaknya si Pak Prabowo ini mulai aktif nih, meskipun belum dilantik ya. Masih Oktober pelantikannya nih. Iya, mulai menunjukkan dan kayaknya dunia juga mulai melihat kira-kira seperti apa. Nah, karena itu ini menjadi podcast yang menarik. Bagaimana publik melihat Pak Prabowo, bagaimana media internasional, termasuk melihat bagaimana kemungkinan investasi datang ke Indonesia, confident apa tidak dan lain sebagainya. Dan kita hari ini kita ketemu dengan salah seorang yang kita nilai sangat ahli untuk itu. Temannya Pak D juga nih. Nah, teman kita semuanya lah. Teman-teman Kumparan pasti udah lihat di thumbnail. Pak Dr. Darmansyah. Dr. Darmansyah Jumala, mantan Duta Besar Indonesia untuk Austria, berkedudukan di Wina ya Pak. Ya. Dan itu juga dengan PBB ya Pak ya. Iya, merangkap juga PBB. Dan sekarang Dewan Pakar BPIP. Ya. Urusan luar negeri. Wah. Itu nih gelarnya udah dan juga karirnya udah moncer banget nih Pak. Dan tulisannya banyak sekali. Wah iya, pengarang berapa buku nih Pak? So far baru 6. Baru 6. Salah satunya dengan Mas Haji. Udah bisa di-spill nanti ya bukunya teman-teman tahu lah. Ya, oke. Iya, jadi Mas kita ingin tahu nih apa itu pendapatnya Mas Jumala atau Pak Jumala lah. Dan kita, kalau aku kadang-kadang manggilnya masih Pak Jum sedikit singkat. Tidak apa-apa Pak Dubes ya. Nggak apa-apa. Iya. Yang enak aja, yang enak. Tanggapan internasional so far terhadap Pak Presiden terpilih. Ya saya lihat ya dari beberapa liputan media, sambutan negara-negara sahabat terhadap terpilihnya Bapak Prabowo sebagai Presiden Indonesia yang akan datang cukup positif. Tetapi itu jangan juga kita melihatnya sebagai sesuatu yang berlebihan. Itu adalah gimmick diplomatik biasa. Gimmick diplomatik biasa. Apalagi Indonesia ini dikenal negara yang bersahabat dengan sebuah pihak. Jadi pakem, fatsun diplomasi. Basa-basi dong. Ya, itu nominalnya begitu. Biasa, tapi mereka juga tentu akan menunggu bagaimana the real action of the new president. Itu akan mereka lihat ya segera setelah beliau dilantik. Tapi kalau mengucapkan selamat, mengucapkan akan bekerja sama, biasanya kan standar ya. Itu ucapannya ucapan selamat dan looking forward for the good cooperation even closer whatsoever kan. Bunyinya gitu. Itu fatsun diplomasi biasa. Harapan mereka yang real mungkin akan kelihatan segera setelah beliau dilantik menjadi presiden bulan Oktober. Nah, mungkin akan kelihatan negara mana dulu yang akan dikunjungi segera setelah. Itu ukuran indikator bahwa suatu negara itu akan menunjukkan orientasi politik luar negeri. Biasanya. Mas Sura, jadi belum bisa dong kita ambil kesimpulan bahwa karena kemarin Pak Prabowo sudah berkunjung ke mana itu namanya
ke Cina, Uni Emirat Arab, kita ambil kesimpulan wah ini akan dekatnya ke sana. Akan leaning ke sana ya. Tapi perlu diperhatikan, beliau ke sana masih dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahanan. Iya. Tapi wapres terpilihnya di bawah itu. Iya, terpilihnya di bawah. Serunya gitu. Walaupun itu pandai-pandainya orang politik menerjemahkan, tetapi secara nominal objektif kita lihat beliau ke sana sebagai Menteri Pertahanan. Beliau juga ke Qatar kan? Nah, ke Qatar itu juga menunjukkan bahwa ke sana beliau sebagai Menteri Pertahanan dan Presiden elek. Bagaimana menerjemahkannya tergantung dari pandai-pandainya negara yang bersangkutan. Tapi bagi saya sendiri itu menunjukkan, nah ini dia, kita langsung masuk substansinya, menunjukkan bahwa Pak Prabowo ingin meyakinkan negara sahabat bahwa beliau konsisten dengan kampanye waktu beliau sampaikan, yaitu beliau akan meneruskan kebijakan Jokowi. Nah, ini menunjukkan bahwa kunjungannya ke Cina, kunjungan ke Qatar itu akan meneruskan kebijakan Jokowi di bidang diplomasi ekonomi. Bacaan saya begitu. Jadi boleh dibilang bahwa ini adalah sebuah awalan. Pak Prabowo ingin menunjukkan bahwa saya melanjutkan kebijakannya presiden sebelumnya. Terutama hubungannya dengan Cina dan dengan kedekatannya dengan Uni Emirat Arab. Ya. Untuk bidang ekonomi. Untuk bidang ekonomi. Itu menimbulkan jealousy nggak dari yang lain? Dia belum sudah datang kemarin nih. Jelas pertanyaan. Ini pertanyaannya. Jealousy negara yang lain maksudnya. Iya. Begini. Bagi Amerika dan lain-lain sebagainya bisa melihat berbeda. Negara lain tidak perlu jealous karena kita ini bekerja sama kepada negara yang sesuai dengan kapasitasnya. Everybody knows bahwa China adalah the second largest economic in the world. Why not kita berteman sama mereka? Ya enggak? Nah sekarang yang mau jealous siapa? Amerika. Lah Amerika. Sering sekali kita menawarkan sesuatu kerjasama, tapi mereka tidak ikut di dalam bidang-bidang yang kita tawarkan. Banyak sekali. Ini statement dari Pak Luhut pernah bilang, nah, kamu nggak mau datang, yang lain datang ke kami. Jadi masalah jealous dan tidak jealous menurut saya tidak relevan. Yang relevan adalah apa yang bisa kita lakukan kerjasama sesuai dengan kapasitas negara itu. Dengan China sebagai the second largest economic in the world, bidang ekonomi terkuat, ya kita bekerja sama di bidang ekonomi dong. Begitu kan? Nah dengan Amerika kuatnya apa? Militer. Kehadiran dia di Asia Pasifik, latihan bersama dong. Inilah namanya diplomasi yang sesuai dengan kebutuhan, kepentingan nasional, dan kapasitas teman yang diajak bersahabat tadi. Ini namanya apa ya? Bebas aktif namanya. Ya. Tapi sebenarnya yang jadi pertanyaan kalau bagi saya pribadi nih Pak, walaupun dalam kapasitas bagaimana, itu pantas nggak sih presiden terpilih gitu belusukan doang? Apalagi kalau misalnya kita lihat di World Water Forum dia datang dalam kapasitas sebagai Menhan, tapi kan Water Forum, Menhan sebagai Water Forum kan jadi pertanyaan ya. Apakah Menhan ngurusin air tiba-tiba dia hadir? Dan diperkenalkan sebagai presiden terpilih. Pantas nggak? Bisa saja dalam pergaulan diplomatik itu, menurut saya memperkenalkan penerus itu biasa saja. Biasa saja seperti saya. Saya dirjen umpamanya. Ada pengganti saya dirjen yang baru, ya. Saya perkenalkan ini bakal pengganti saya. Memang sudah resmi kok. Masalahnya kalau belum resmi, nah itu yang jadi masalah. Kalau sudah resmi diperkenalkan itu basa-basi diplomatik yang sangat-sangat biasa. Tidak perlu bermasalahkan berarti ya? Ya nggak perlu lah. Sangat biasa. Sangat biasa. Memperkenalkan itu. Presiden elect. Namanya juga presiden elect. Terpilih. Dan memang sudah formal. Itu biasa. Dalam basa-basi diplomatik biasa saja. Jadi menurut saya nothing wrong. Nothing special. Ya, kalau tadi bicara tentang basa-basi politik dan diplomasi gitu ya, yang tidak ada basa-basinya adalah media. Media itu nggak punya basa-basi, beda dengan negara, bangsa gitu ya, apa adanya dia. Bagaimana Mas melihat reaksi media internasional terhadap terpilihnya Bapak Prabowo? Media internasional? Iya. Media internasional sekarang saya lihat kok tidak segegap gembira waktu Pak Jokowi dulu ya. Iya. Itu catatan kita juga seperti itu. Iya sama.
Saya ingat dulu waktu Pak Jokowi terpilih, even waktu masa zaman masih era-era masih kampanye, menjadi cover kan, jadi cover depan kan, beberapa media, ya, Times ya terutama menulis bahwa Jokowi adalah harapan baru. Nah, kok sekarang tidak segegap gempita itu, which is menurut saya wajar karena saat itu tokoh Jokowi pada saat tampil sebagai calon presiden itu mempunyai suatu uniqueness. Orang biasa yang tidak coming out of the blue tiba-tiba dicalonkan jadi presiden. Apalagi dengan istilah tukang kayu. Itu sendiri atribut sebagai tukang kayu, pedagang tukang kayu, furniture itu menjadi perhatian tersendiri. Dan ini dia pro orang Chile. Nah, itu kan sebagai suatu uniqueness yang bagi orang-orang champion of demokrasi di sana, wah ini barang baru men, gitu. Ini barang baru, makanya jadi menarik perhatian. Bandingkan sama Pak Prabowo. Pak Prabowo adalah elit. Dari muda sudah elit dia, sudah dikenal. Orang Times, majalah internasional sudah tahu siapa Pak Prabowo, sudah dikenal. Jadi kayaknya kok suasana batin media internasional terhadap dua pemimpin kita ini rada beda dengan Pak Jokowi yang ada uniqueness-nya dengan Pak Prabowo yang sudah dikenal sebelumnya. Itu yang membedakan. Yang menarik gini nih Pak Dubes, setelah 9 tahun setelah kan media asing pas awal-awal menyorot Pak Jokowi, lalu itu media internasional, tapi setelah 9 tahun sepertinya Pak Jokowi itu meninggalkan kebijakan internasional secara multilateral tuh. Kira-kira yang jadi pertanyaan, indikatornya apa ya meninggalkan multilateral? Seperti tidak pernah datang ke UNGA itu secara generalnya ya. Kalau aku pertanyaannya mungkin kalau misalnya menurut Pak Jum nih, apa yang perlu dievaluasi dari kebijakan Pak Jokowi selama 2 periode dan udah tinggal di penghujung ini nih? Begini deh, ya kita ngeliat dari kacamata awam aja. Ketidakhadiran suatu negara di PBB tidak valid kalau kita anggap sebagai satu-satunya indikator bahwa pejabat itu, presiden itu mempunyai perhatian atau tidak terhadap masalah luar negeri. Bukan satu-satunya indikator. Tidak berarti bahwa Pak Jokowi nggak pernah pidato di UNGA, berarti beliau tidak perhatian terhadap masalah multilateral. Doesn't mean that. Bukan itu larinya. Indikator mengatakan bahwa seseorang atau pejabat itu punya perhatian terhadap politik luar negeri, kita lihat dari apa yang dia lakukan dalam the conduct of diplomacy. Nah, the conduct of diplomacy beliau itu macam-macam. Tidak di PBB, tetapi dia mengadakan namanya pertemuan multilateral yang di dalamnya diselipkan investor forum, diselipkan bisnis forum. Ini artinya beliau ikut dalam multilateral sekaligus mengadakan diplomasi ekonomi bilateral. Nah, ini kan perhatian terhadap politik luar negeri kan? Ya. Tetapi diselipkan dengan tangible results of diplomacy. Itu bedanya. Jadi karakter diplomasi Pak Jokowi itu memang beda. Tidak bisa kita katakan bahwa beliau tidak ada perhatian masalah luar negeri. Perhatiannya besar sekali. Tetapi dalam konteks economic diplomasi with tangible results. Contohnya itu tadi, seperti ada G20. Beliau datang ke G20. Pidato cuma 5 menit, men. 5 menit. Kalau pidato 5 menit, what do we get? Itu pertanyaan beliau. Kita dapat apa? Nah, oleh karena ketika dia bertanya, kita dapat apa? Kemlu sibuk. Bikinkan investor forum, buatkan bisnis forum, mengadakan pertemuan dengan para pengusaha. Dan waktu bertemu dengan pengusaha, I was there. Ya, saya sering ikut beliau kan, belusukan ikut luar negeri. Beliau bilang, kita adakan semacam klinik investasi. Itu cuma beliau loh yang melakukan. Dalam arti pertemuan bilateral ditanya, masalahnya apa di Indonesia? Begitu. Kamu invest di mana? Di sini, provinsi ini. Okay. Masalahmu apa? Pembebasan tanahnya kok susah banget, udah 15 tahun. Nah, kita mencatat, besok pulang ke Jakarta, Menteri BPN langsung dipanggil. Beres. Nah, ini namanya tangible results of economic diplomacy. Mas, beda kan?
Nah, kalau gitu, apakah kita bisa memprediksi misalnya bahwa Pak Prabowo ini akan melakukan kegiatan-kegiatan apa itu namanya diplomasi yang relatif berbeda dibandingkan Pak Jokowi. Saya lihat Pak Prabowo ini sangat fluent juga berbicara dengan wartawan dalam berbagai bahasa misalnya dan menjawab berbagai pertanyaan. Ada kemungkinan nggak tuh Pak Prabowo mungkin agak beda dengan Pak Joko, dia akan aktif di multilateral dan lain sebagainya? Saya melihat iya akan ada perbedaan, Mas Haji. Karena apa ya? Setiap pemimpin kan mempunyai mempunyai style sendiri, approach sendiri. Dan Pak Prabowo kan kita kenal sebagai orang yang sudah internationalized personality kan. Personality dia itu internasional banget. Saya kira beliau akan mempunyai perhatian lebih dibanding dengan sebelumnya terhadap isu-isu multilateral. Sebab beliau eloquent bicara dan panggungnya ada yaitu PBB dan beliau sendiri berlatar belakang militer, mungkin beliau akan lebih tertarik kepada isu-isu geopolitik dan hankam di kawasan. Mungkin itu yang akan membedakan beliau dari Pak Jokowi. Nah, tetapi saya punya catatan. Kok beliau tidak akan meninggalkan diplomasi ekonomi? Tidak akan beliau tinggalkan. Sebab awal-awal aja beliau sudah berkunjung ke China. Berkunjung ke Qatar, ke Uni Emirat Arab. Ya. Ini menunjukkan bahwa ingin mengesankan kepada mitra kita bahwa economic diplomacy will be continued during his regime. Gitu. Saya kira ada bedanya, tapi akan menambah ke isu-isu lain. Economic diplomasi akan tetap ada di sana. Ya, karena Pak Prabowo itu bisa jadi akan senang dengan isu-isu internasional dan pertahanan semacam itu. Bagaimana kira-kira Pak Prabowo itu melakukan penyeimbangan approach dalam hubungan dengan Amerika, kemudian Rusia, kemudian China yang notabene mereka sendiri sedang tidak terlalu akur gitu. Bagaimana posisi Indonesia ini sebaiknya nantinya? Ya, saya gembira sekali pada waktu beliau kampanye ya. Beliau mengatakan politik luar negeri kita akan tetap bebas aktif, akan melaksanakan sikap non-blok, kemudian akan menerapkan approach good neighborhood policy. Itu Januari 2024 beliau waktu kampanye itu ya. Nah, menurut saya itu hal yang positif sebab itu adalah statement dalam tataran kebijakan, tataran prinsip. Nah, yang perlu kita pertanyakan, Mas Haji, adalah bagaimana dalam tataran kebijakan dan approach-nya. Itu yang paling penting. Nah, saya menduga-duga, menebak-nebak saja. Karena beliau ini adalah latar belakang militer, beliau mungkin akan tertarik ke masalah hankam. Masalah hankam. Nah, bagaimana beliau menerapkan kebijakan non-blok itu tadi, bebas aktif tadi, ketika ada tarik-menarik kepentingan hegemonik dari dua kekuatan Amerika dan China. Begini, menghadapi dua raksasa, jangan sampai pelanduk ini mati di tengah. Nah, itu dulu. Itu prinsip. Bebas aktif itu begitu sebenarnya. Ada pepatah Melayu kan, jangan sampai pelanduk mati di tengah ketika dua gajah berkelahi. Nah, bagaimana Indonesia sebagai pelanduk jangan mati di tengah. Kita harus pandai-pandai menempatkan diri di dalam tarik-tarikan hegemonik dua raksasa ini. Ada caranya. Di dalam teori ada yang disebut equal distance strategy. Equal distance strategy itu artinya bersifat rasional dan bersifat pragmatis. Apa yang kita bisa lakukan kerjasama dengan negara sesuai dengan kapasitasnya. Dengan China, karena dia kuat ekonomi, ya kita kerjasama ekonomi dong. Dengan Amerika, dia sebagai resident power di Asia Pasifik dengan armadanya yang sudah sejak Perang Dunia Kedua sudah ada, kuat militer, ya berkawan sama dia, latihan militer bareng dia. Nah, itulah namanya kita menempatkan negeri secara bebas. Kita bebas mau berteman sama China sesuai dengan kepentingan kita. Apa itu? Ekonomi.
Ayo kita kerjasama ekonomi. Kita kerjasama dengan Amerika sesuai dengan kapasitasnya. Apa? Superpower di bidang militer di Asia Pasifik. Ayo kita kerja bareng. Nah, disinilah namanya kita menempatkan diri dalam bingkai equal distance strategy sesuai dengan kapasitas mitra kita. Gitu. Tapi Mas, namanya Cina itu bukan hanya superpower di bidang ekonomi, tapi juga sudah bidang militer juga loh. Apakah kita juga nggak apa-apa kita dekat sisi militer dengan Amerika, tapi juga dengan Cina sebagai begini implementasi dari kita nggak usah jauh-jauh deh dalam kehidupan sehari-hari aja. Kalau kita berteman sama jagoan, apa jagoan lain berani mengganggu kita? Itu aja pragmatisnya gitu. You know what I mean? Ya. Begini, kalau kita ilmu premanism ya. Ilmu premanism. Ilmu premanism. Kalau kita berhadapan sama preman, ya, jangan kita lawan face to face. Kita harus temenin preman lain. Nggak bakal kita berantem. Nah, begitu juga. Itu namanya dalam politik internasional disebut deterrent factor. Biasa. Nah, saya mengambil contoh premanism ini ya. Kira-kira siapa yang jagoan kita temenin supaya jagoan lain takut sama kita. Itu yang kita lakukan. Coba contoh ya begini. Mungkin ini kita agak cerita ke belakang. Pada waktu Pak Jokowi mengadakan muhibah diplomasi ekonomi ketiga negara, China, Korea, Jepang, ya, itu bulannya tahun lalu itu, muhibah ke sana. Pada saat yang sama Pak Jokowi ketemu sama Xi Jinping, Panglima TNI, mengadakan latihan bersama Garuda Shield di Natuna dengan Amerika. It sends a message, man. Ya, betul. You know what I mean? Ya. Jadi Cina ngelihat dia ekonomi baik sama gua. Kalau gua ngeganggu Natuna, lu ada Amerika di sana. As simple as that, man. Nah, itulah namanya bebas aktif. Suka-suka gua dong berteman sama siapa. Nah, kita berteman sama jagoan. Nah, si jagoan lain pasti ngitung. Dan itu kemungkinan yang dilakukan Pak Prabowo ya. Bisa jadi. Dan inilah menurut saya equal distance strategy. Berarti tidak condong ke Cina, tidak condong ke Barat Amerika. Itulah namanya equal distance strategy sesuai dengan kapasitas negara mitra kita. Gak bakal kita berantem, gak bakal kita musuhan. Bagaimana kita dengan dengan Rusia? Rusia kan sekarang ini lebih banyak ke Eropa. Geopolitiknya, kepentingan geopolitiknya. Ya, Sakhalin whatsoever tuh udah aman-aman aja lah beliau di sana. Kan Cina temen dia itu. Jadi lebih banyak ke Eropa. Nggak bakal banyak dia perhatian ke Asia Pasifik. Terus apa kita takut diganggu Cina di Natuna? Satu, kita berteman jagoan. Pasti udah ngitung dia. Nah, ada lagi yang namanya equal distance strategy tadi. Pulau-pulau terluar kita kan banyak. Coba perhatikan polisi Pak Jokowi. Pulau terluar kita banyak. Kita undang investor asing 3 negara besar ekonomi ini. Jepang, Korea, China. Menginvest di Natuna, menginvest di Morotai, menginvest di Somlaki, whatsoever. Pulau-pulau kecil itu. 3 ini kita undang barengan. Andai terjadi sesuatu di Laut Cina Selatan. Apa Cina mau menghancurkan Natuna yang di mana di situ ada investasi dia? Wah, cerdas nih. Nah, itulah namanya economic diplomacy to prevent the war. Wow, luar biasa nih. Itu. Jadi dengan instrumen ekonomi memprevent perang, menghalangi perang. Bayangkan, ada pepatah yang mengatakan rich people doesn't go to war. Pernah nggak Amerika perang di negaranya sendiri? Paling mereka proksi. Sekarang tanya juga sama Cina. Cina tuh sudah nikmat banget hidupnya. Bayangkan di pantai timurnya itu. Kaya raya semua kota. Shanghai, Luanjin, Xinjiang, whatsoever. Sampai ke Hong Kong. Mau dia ngajak perang terbuka di Natuna. Dengan Amerika. Mau. Rich people doesn't go to war. Dan elit kita ngerti semua ini. Jadi menurut saya bahwa ada ketegangan itu hanya sampai ke tahap provokasi. Open conflict, open war, unlikely. Yang akan merugi adalah China. Karena pelornya nggak sampai ke Washington.
Kalau perang di Laut Cina Selatan, pelor nggak sampai ke Washington. Tapi pelor Amerika yang ada di Filipina, yang ada di Guam, itu nyampe ke Shanghai, nyampe ke Hong Kong. Nah, this thing like this, orang yang paham geopolitik, apalagi Pak Prabowo, pasti akan memainkan yang namanya, ya udahlah, kita main balance saja, equal distance strategy. Kuat di ekonomi, kita kerjasama ekonomi. Kuat di militer, kita kerjasama militer. Dan we have any rights to regulate them, mengatur mereka. Menarik nih. Ah iyalah, kalau kita kan gimana itu, Pak? Loh, kita kan negara besar. Kita mengatur, bisa ngatur major power tuh, mengatur dengan sesuai kepentingan kita. Lah iyalah, invest. Ya kita yang ngatur kan. Asal jangan hengki-pengki. Hengki-pengki, itu. Ya. Asal jangan hengki-pengki. Begini, ada orang mengatakan kita jangan nanti kayak Sri Lanka yang tergadai oleh investasi China. Bangkrut. Saya kok rada marah kalau ada yang ngomong kayak gitu. Kenapa? Kamu ini sebagai bangsa Indonesia kok minder banget membandingkan negaramu dengan Sri Lanka. Poinnya adalah ketika kita kerjasama sama negara kaya, negara kuat apapun, ya, prinsipnya adalah we have any rights to regulate them with our bargaining position. Itu rumus. Asal kita tidak nyolong, tidak korupsi, tidak maling. Itu. Nah, Sri Lanka, karena korupsi itu. Makanya tergadai. Yang bikin pelabuhan itu. Makanya tergadai. Masa kita mau begitu juga? Nah, kita bisa, orang datang mau invest ya kita yang ngatur mereka. Sudah ada buktinya? Iyalah, banyak kita. Kita atur mereka, ada buktinya. Freeport. You're right. There you go. Berapa puluh tahun katanya kita rugi, nggak naik-naik. Pak Jokowi dengan katakan leave it or leave it, take it or leave it. Kami punya ini, kalau kamu nggak mau, ada yang mau loh. Naikkan sekian, naik. Itulah, tapi dengan janji, tidak begini. Itu yang menjadi kunci di dalam bekerja sama dengan negara kuat. Saya ulangi kata-kata. We have any rights to regulate them with our bargaining position. Itu rumus. Dengan demikian di bawah Pak Prabowo nanti boleh dibilang bahwa stabilitas kawasan itu bisa lebih baik. Saya kira beliau akan lebih mengerti soal ini. Apalagi beliau itu orang militer. Dia lebih mengerti berapa kekuatan Amerika, beberapa kekuatan China di Asia Pasifik. Amerika sebagai resident power, China sebagai emerging power. Kalkulasinya beliau pasti paham. Paham banget. Ya, Pak Jokowi mungkin dapat info dari instansi. Kalau beliau pelaku. Beliau tahu banget. Nah, justru karena mengetahui itulah beliau akan lebih hati-hati di dalam mengadakan kerjasama dengan dua superpower ini. Dalam rumusan yang umum saya sebut tadi adalah menerapkan equal distance strategy. Tergantung kapasitas negara yang kita ajak kerjasama. Bagaimana di ASEAN? Di ASEAN ini menurut saya adalah manifestasi dari janji Pak Prabowo yang mau menerapkan good neighborhood policy. Takdir geografis kita ini, Mas Haji, takdir geografis kita nggak bisa memilih tetangga kan ya? Bisa nggak kita memilih tetangga? No. Kalau di perumahan kompleks bisa kita milih tetangga kita siapa. Tapi kalau geografis bumi kita nggak bisa memilih tetangga. Itu takdir geografis. Nah, berdasarkan takdir geografis yang sudah given ini, tidak ada lain adalah melalui good neighborhood policy yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo pada waktu kampanye debat capres Januari tahun 2024. Sudah disampaikan. Good neighborhood policy ini adalah jawaban untuk bagaimana kita tetap menggunakan ASEAN sebagai the cornerstones of Indonesian foreign policy. Jadi saya mungkin Mas Haji bisa bilang Mas Jumala ini old fashion. Yes, I am.
dalam konteks geopolitik ASEAN. ASEAN tetap harus kita jadikan sebagai cornerstone bahwa kalau rumah kita kebakaran, yang bantu itu tetangga duluan, men. Benar gak sih? Nah, ke rumah kita kebakaran yang bantu itu tetangga duluan. Kalau kita berbaik-baik dengan tetangga, ya alhamdulillah baik. Jadi maksud saya neighborhood policy yang disampaikan Pak Prabowo pada waktu debat Capres itu relevan dengan prinsip politik luar negeri kita yang mengatakan ASEAN is the Indonesian cornerstone of foreign policy. Tapi sepertinya neighbor kita seems to be not good, Pak. Yang mana? AUKUS. Siapa yang nggak takut mereka punya nuklir? Bukan punya nuklir aja, nuklirnya pun punya submarine yang dibilang digerakkannya oleh nuklir. Siapa yang nggak takut? Australia, AUKUS. Begini, gimana? Apakah soal AUKUS relevan? Ya, soal AUKUS begini, Mas Gary. AUKUS itu yang menjadi permasalahan ketika kita punya ALKI. Itu menjadi masalah. Satu. Kedua, ketika submarine-nya ditengarai, digerakkan oleh kekuatan nuklir. Kita jangan mudah percaya. Kekuatan nuklir dimanapun dia berada, kata insinyur nuklir, hanya butuh 3 bulan untuk mentransform dia menjadi senjata nuklir. Kan gila ya. Ini saya pernah di IAEA dulu di Wina. 3 bulan men, cuma butuh dari reaktor nuklir, dari energi nuklir untuk membuat senjata nuklir itu cuma 3 bulan waktunya. Jadi begitu juga dengan submarine nanti. Nah, yang saya dengar sekarang adalah kita sedang mengadakan regulasi di PBB bagaimana perlakuan kita terhadap kapal-kapal submarine yang bermuatan nuklir, berenergi nuklir ketika memasuki laut teritorial. Sedang diadakan pengaturan di PBB. Saya tidak mengikuti itu, tapi saya dengar itu. Nah, ya tentu diplomat-diplomat kita di New York akan sangat melindungi kepentingan kita supaya AUKUS itu, jika benar ada kapal yang lewat di ALKI, itu akan memenuhi standar-standar internasional yang kita tetapkan yang sekarang sedang dinegosiasikan. Ada itu. Jadi jangan takut. Diplomat kita tuh pintar-pintar di New York sana untuk mengatur supaya jangan bagaimana kepentingan kita tidak tergadaikan oleh AUKUS itu. Tapi tetap jadi good neighbor kita. Hah? Iya tetaplah. Tetap ya sepanjang tidak ada yang mengganggu secara fisik. Sampai until and unless terbukti ada yang mengganggu secara fisik. Gitu loh. Ya harus kita hati-hati. Papua harus kita lihat. Nah, ya Papua harus kita lihat. Good neighborhood policy ya termasuk di dalamnya. Terus kita mau percaya saja? Ya tidaklah. Kita punya segala instrumen untuk mengetahui itu, ya kan? Sekarang saya ingin pindah hubungan kita dengan Israel. Nah, gimana kira-kira sikap pemerintah kita di bawah Pak Presiden baru ini terhadap Israel, yang notabene dalam beberapa waktu terakhir ini melakukan tindakan yang sangat bengis ya. Yang tidak manusiawi, boleh dibilang genosida, meskipun Biden sendiri mengatakan itu bukan genosida. Ini kan sebuah sikap yang harus ditunjukkan gitu ya. Apakah kita masih seperti yang lama, kita mendorong untuk rekonsiliasi dan lain sebagainya yang notabene tidak konkret. Apa kira-kira sebagai orang militer nih Pak Prabowo punya ide yang cemerlang atau approach yang lain gitu, dibandingkan dengan Jokowi. Apalagi aku nambahin sedikit Pak Jum, apalagi Israel terus menggoda kita nih. Quote-unquote tuh menggoda nih. Dia tawarin inilah, tawarin itu, asalkan kita mau rekonsiliasi. Ya, ada 2 hal nih. Pertama, bagaimana sikap kita terhadap Israel dengan adanya kejadian akhir-akhir ini. Maka ada terobosan baru untuk dilakukan oleh new government nanti. Terus Mas Gary, gimana kita menghadapi godaan-godaan? Iya. Kita membentengi diri lah. Kan konstitusi kita juga bilang, di berat-berat adalah hak segala bangsa kan. Ini bukan ngobrol namanya ini. Ini pura-pura diskusi nih. Ujian disertasi. Kalau bagaimana peran Indonesia untuk membantu masalah Israel Palestina ini? Dari dulu kita, setahu saya ya,
kita tidak melibatkan emosional sentimen di dalam hal masalah Israel ini. Selalu kita katakan bahwa ini bukan konflik agama. Selalu. Nah, itu selalu, itu standar. Ya. Which is true. Yang mereka rebutkan adalah teritori. Ya, bukan Tuhan yang direbutkan mereka. Benar nggak? Bukan Tuhan yang diperebutkan oleh mereka. Mereka punya Tuhan masing-masing. Yang diperebutkan adalah teritori. Ya, ini harus digarisbawahi dan itulah standar diplomasi Kemlu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita harus membantu? Banyak caranya. Sudah kita lakukan. Statement politik. Mas Haji tahu, sejak dari tahun 48 sampai sekarang, tidak pernah Indonesia absen untuk mengajukan resolusi bahkan jadi sponsor untuk mengutuk Israel. Benar ya? Tidak ada. Selalu. Jadi kita jadi sponsor. Itu dalam hal politik. Kemudian bisa dilakukan juga bantuan kita dalam diplomasi bentuk lain. Apa? Diplomasi kemanusiaan. Sudah kita lakukan. Oke? Sudah kita lakukan. Bu Retno sama Bu Ani ke Tanjung Priok, ke Pak Jokowi ke Halim Perdana Kusuma meresmikan kiriman barang-barang. Pak Prabowo juga. Ya, itu di kapal kalau nggak salah. Tanjung Priok, Kemhan. Itu namanya diplomasi kemanusiaan. Jadi sudah 2 kita lakukan. Diplomasi politik dengan statement mengutuk, 2 diplomasi kemanusiaan. Nah, ketiga, ini pancingan dari Mas Haji. Gimana kalian terobosan baru? Apa? Militer. Kekuatan fisik, hard power. Begini, hard power ya. Mau ngirim tentara, mau ngirim laskar jihad ke sana. Come on man, realistis saja. Hamas perang sama Israel, pelornya nggak nyampe Jakarta, nggak nyampe Bogor, nggak nyampe ke Pasar Minggu Pejaten ini. Yang perlu ditanyakan, pelornya nyampe ke Jordan, nyampe ke Mesir, nyampe ke Saudi Arabia. What do they do for Palestine dalam hal hard power? Gak ada. Nah, why should we then? Easy banget menjawab yang kalau ada yang ngomong, kenapa kita nggak bantu Palestina? Sudah kita bantu dengan 2 tadi. 1, diplomasi politik. 2, diplomasi kemanusiaan. That's enough. Realistis. Hard power. Membantu secara militer. Laskar jihad whatsoever. Come on man. Think twice. Yang paling duluan dan harus mempunyai moral responsibility to help Palestine is Jordan, Suriah, Arab, Saudi Arabia, Mesir tetangga. Tanya, what they do? Mereka membantu Israel. So please be realistic, man. Be realistic. Nah, ini tugas kita untuk mengedukasi publik bahwa janganlah kita juga euforia sentimental itu tadi, emotional sentiments tadi. Kadang-kadang kita harus beritahu juga kita cukup membantu Palestina dengan diplomasi kemanusiaan. Nah, kemarin saya lihat di Pensos banyak banget itu. Dari masjid, dari PMI, dari lah kita dari WA group aja, sorry, bukan ria ini. Saya beberapa kelompok melalui itu kira nyumbang melalui PMI ya, di WA group kan ya. Teman-teman kan. Nah, itu diplomasi kemanusiaan kita. It's okay, man. Bagus itu. Kalau hard power, militer. Yang mesti itu ya Israel, Mesir, Jordan, Syria, Saudi Arabia. Pelornya nyampe ke sana. Lah kok mereka nggak bantu? Kalau mereka tidak bantu, why should we then? Begitu. Nah, pertanyaan ini kita digoda. Saudi Arabia udah tergoda tuh. Hampir. Nyaris. Iya, di Laut Merah kan udah dibikin kayak resort untuk hiburan. Malah ada kontes bikini di sana katanya. Ya. Nah, biarkan saja. Saya kira mereka memang kan domestik politiknya dengan Muhammad bin Salman MBS naik sebagai putra mahkota. Karena beliau ini memang sangat drastis ya perubahannya ya. Nah, kita mau merespon godaan-godaan itu dengan membuka hubungan baik. Kayaknya masyarakat kelompok Islam kita belum siap. Ini Islam dalam arti luas ya. Islam bukan hanya kelompok-kelompok yang
tertentu, tapi kelompok keseluruhan Islam, mainstream Islam seperti NU dan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah pun menurut bacaan saya masih belum siap untuk mengadakan hubungan diplomatik itu. Lihat aja waktu Gus Dur pertama kali melontarkan ide pada awal-awal reformasi, rame, dan itu across the board kelompok Islam menentang, dan itu sampai sekarang kok masih rasanya. Iya. Gitu. Apalagi dengan kejadian perang sekarang. Perang sekarang ya. Iya. Jadi mungkin itu bisa terjadi, Bro Gary, kalau seandainya two state solution itu betul-betul bisa ditegakkan, mungkin sebagian bisa menerima. Sebenarnya apa ya, two state solution itulah ada yang paling fair, yang paling bisa diterima, saling menghargai. Tapi kalau ada satu kelompok yang mengatakan ingin menghapuskan Israel dari peta bumi dunia, ya itu ngajak berantem lagi, ngajak perang terus. Karena ada elemen di Palestina itu, ya Hamas terutama, tidak setuju dengan two state solution. Artinya menghapuskan Israel dari peta bumi dunia. Tapi ya perang terus. Nah, terus ketika mereka perang kayak gitu, kita mau ikut perang. Yang pelornya nggak nyampe tadi. Lebih realistisnya seperti itu. Tidak realistis, tidak realistis. Untuk kedepannya di masa pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini, bebas aktif masih relevan? Dalam pandangan saya, bukan hanya rezim Pak Prabowo sama Pak Gibran sini saja bebas aktif itu relevan. Saya lebih go beyond that. Saya mengatakan dan yakin sekali bahwa politik bebas aktif itu sebagai prinsip politik luar negeri adalah relevan sepanjang masa. Relevan sepanjang masa. Tanya sama Amerika. Ya, kita diplomat ini banyak kawan kan, banyak temen nih, dan suka bertanya, kamu tuh free and active, hebat sekali ya. Kami juga tuh free and active. Orang Amerika lo bilang gitu. Kenapa? Kami free. Kami mau what we do what we want. Dia bilang. Tapi kami juga aktif membantu cawe-cawe kalau ada negara yang diganggu. Kami cawe-cawe. Tapi hebatnya orang Indonesia itu, your founding fathers. Apa? Kalian itu mempunyai filosofi yang kalian maktubkan di dalam undang-undang, dalam konstitusi, legalized jadinya. Negara lain mungkin setuju dengan bebas aktif, tapi tidak pernah dirumuskan secara legal. Konstitusi. Kita ada dalam undang-undang. Nah, itulah saya bilang. Saya bangga sekali ketika sebagai diplomat mengatakan free and active foreign policy. Negara lain itu terima, ternyata ini universal. Makanya saya tanpa lebay-lebay, saya bilang relevan sepanjang masa. Karena ini juga negara lain setuju dengan ini. Apalagi pemerintahan kita. Kita bebas ya bebas. Apa? Ya sesuai dengan kepentingan kami dong. Aktif ya kita bantu orang. Ya itulah nilai-nilai universal politik luar negeri. Yang negara lain juga melakukan itu. Sialnya mereka tidak dirumuskan di dalam satu konstitusi, dalam dokumen. Indonesia berterima kasih kepada founding fathers kita. Dirumuskan di dalam undang-undang Hublu. Di dalam konstitusi pembukaan kita disebut. Mereka nggak ada. Kita legalized sudah. Jadi sudah menjadi titah konstitusi, titah undang-undang yang harus dipegang terus. Dipegang terus. Jadi siapapun presiden kita akan mengikuti titah konstitusi tadi. Ya, jangan condong ke kanan apalagi ke kiri, Pak. Nah, itu dia. Bebas aktif. Gimana Pak De? Ya, gini sebetulnya pertanyaan saya terakhir bukan untuk Mas Jumana, tapi untuk Bro Gary. Loh. Gimana Pak De? Ya, jadi pertanyaannya nih. Ya, nggak apa-apa. Menurut Bro Gary, minum dulu Pak De ya. Nggak usah khawatir. Pak Jumala ini jawabannya keren banget gak deh? Mind blowing. Ya. Mind blowing. Menurut Bro Gary pertanyaannya adalah Pak Jumala ini layak menjadi salah satu kandidat 40 kementerian itu enggak itu? Aduh. Nanti ya lah. Kata orang memanfaatkan kumparan untuk ini. Jadi katanya sama Bro Gary. Layak. Jangan. Kita doain supaya
bisa berkarya dimanapun ya Pak Jum. Yang jelas Pak Jum sesuai dengan kapasitasnya kita doain tetap bermanfaat dari waktu. Nah itu manfaat untuk bangsa dan negara itu paling penting. Salah satu manfaatnya yang udah dibagi di sini lah. Iya. Bukan cuma memprediksi tapi ngasih teori-teori yang tepat dan juga mengingatkan kembali kalau misalnya bebas aktif itu harus menjadi pedoman sepanjang masa, bukan cuma di pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran di 5 tahun ke depan nanti. Oke Pak De. Oke. Ya, udah jos banget nih kita ngobrol. Udah. Pak Jum, makasih banget. Terima kasih Mas Gary. Terima kasih. Syukron. Mas Haji. Ya, terima kasih banget ya. Teman kumparan. Deep Talk episode 15. Terima kasih Pak Jum, terima kasih Pak De. Itu tadi kita ngobrol soal politik luar negeri. Bagaimana politik luar negeri di Prabowo Gibran. Sampai jumpa lagi di Deep Talk episode selanjutnya yang pasti akan membahas topik-topik internasional faktual dan tengah hangat dibicarakan. Terima kasih. Andreas Gary undur diri. Pak De. Dan Pak Jum, doktor ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Gary, Mas Haji. Terima kasih banyak.